Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roheli, calon guru penggerak Angkatan 11 Bandar Lampung. Saya ditemani oleh Ibu Ning. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri 1 Kaliawi, Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Ning, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Elin. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik dan juga sehat. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan adakan observasi di mana nanti Ibu akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Jadi sebelumnya adapun tujuannya Bu di sini observasi, sebelum kita mengadakan observasi supervisi kelas, tujuannya di mana Ibu nanti akan lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Baik Bu, adapun pertanyaan Bu dari saya. Baik, siapa? Ya, pertanyaan pertama Bu, bagaimana nih tentang tujuan Ibu? Kira-kira apa Bu yang akan dicapai? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Di sini saya akan mengambil materi tentang membuat rangkaian listrik paralel. Nah, di mana dalam rangkaian listrik paralel ini adapun tujuan-tujuan yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian rangkaian listrik paralel dan juga siswa dapat menyebutkan komponen-komponen yang diperlukan dalam membuat rangkaian listrik. Kemudian selanjutnya, siswa dapat membuat dan merakit rangkaian listrik paralel secara sederhana. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi di mana adanya kekurangan serta kelebihan dalam membuat rangkaian listrik paralel tersebut. Baik, jadi itu ya Bu ya yang dicapai nanti pada saat observasi. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana nih Bu tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi? Baik, di sini saya akan mengambil dari segi penilaiannya, yaitu dari segi pengetahuan, kemudian nanti ada segi keterampilan, di mana aspek-aspek yang bisa saya nilai yaitu dari penilaian singkat yang berdasarkan pelajaran Pancasilanya, kemudian dari praktek dan presentasi, serta nanti ada nilai dari formatnya. Baik Ibu, sudah terjawab. Jadi saya ingin mendengar Bu rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Di sini akan menerapkan model pembelajaran yaitu Project Based Learning atau PJBL. Kemudian ada pun metode-metode yang akan saya gunakan nanti ada yang namanya metode ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan juga presentasi. Itu kira-kira area yang akan saya lakukan. Bu, nah saya akan bertanya lagi Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Nah, dari aspek media, saya akan menggunakan yang pertama itu ada papan tulis, kemudian menggunakan proyektor, kemudian ada laptop, kemudian nanti ada alat dan bahan untuk praktek seperti lampu, saklar, dan juga papan untuk membuat rangkaian listrik tersebut. Baik, nah kira-kira Bu, kapan nih? Kan sudah diceritakan semua dari awal ya Bu ya, dari tujuan sampai capaiannya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Insya Allah nanti saya akan melaksanakan praktek pembelajaran itu di minggu depan, tepatnya di hari Rabu itu jam ketiga dan juga jam keempat. Nah, baik, jadi di minggu depan pada hari Rabu ya Bu ya, di jam ketiga dan keempat. Baik, terima kasih Bu. Saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya nanti, dan setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan, setelah itu kita akan adakan pasca observasi. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum mengakhiri, apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini Bu? Jadi dari kegiatan ini saya akan merencanakan di mana
akan lebih baik lagi agar segala sesuatunya nanti tidak ada yang tertinggal atau berkurang. Itu saja. Jadi semuanya dari jadwal ya, dari medianya, alat peraga semua sudah Ibu persiapkan untuk kedepannya. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada observasi ini ya Bu ya. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Romelin. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi kegiatan di observasi kelas di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, coba Ibu tanya dulu. Tadi sebelum ke sekolah, kalian berangkat, sudah berpamitan dengan orang tua? Baik, alhamdulillah hari ini kalian sudah melakukan satu sikap kebaikan yang setiap hari harus kita lakukan sebelum berangkat ke sekolah, yaitu berpamitan kepada orang tua. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita lakukan ya Nak ya, agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Nah ya. Nah, kepada Anum, Ibu minta tolong silakan maju ke depan, kita siap baca doa. Baca doanya di dalam hati ya. Siap. Doa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada Anum. Nah ya, kita hari ini sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, nah ya, nanti Ibu akan membagikan yang namanya kertas sticky note, ya. Kertas ini nanti akan kalian tulis ya, nama di masing-masing di kertas ini. Kemudian nanti Ibu minta kalian akan menempelkan kertas sticky note ini kepada papan perasaan. Di sini ada 3. Yang pertama itu kita senyum bahagia. Perasaan kita bahagia nih pagi ini sebelum pembelajaran. Kemudian ada lagi yang perasaannya sedih. Ya, jadi kalau hari ini ada yang perasaannya sedih, nanti silakan ditempel. Kemudian yang terakhir ada perasaannya marah. Ya, jadi pagi ini bagaimana keadaan suasana perasaan kalian masing-masing? Ibu minta tolong nanti ditulis di kertas ini dan diberi nama. Siap, Nak? Siap. Nanti tetap di mejanya, nanti Ibu yang akan keliling ya, Nak ya. Baik, silakan diisi. Ayo silakan tulis perasaannya, boleh digambar. Kalau kalian perasaannya bahagia, tulis smile. Senyuman boleh pakai gambar. Ayo silakan ditulis namanya. Ayo. Misalnya perasaan pagi hari ini saya sedang bahagia, ya tulis nama saya. Ya, nama saya misalnya Alvarez, saya sedang bahagia. Boleh ditempel sudah? Boleh, silakan. Siapa yang sudah boleh silakan letakkan di sini. Ya, boleh tulis saja bahagia, sedih, boleh. Atau marah juga boleh. Ayo silakan. Gak usah digambar, gak apa-apa. Boleh, Cynthia? Silakan diletakkan di mana? Oke. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Terima kasih.
kalian lebih tahu, lebih paham apa sih itu rangkaian listrik paralel, ya. Nah, sebelum nanti kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, nanti ada video di depan. Mohon silakan kalian simak, ya, dan buat catatan singkat di bukunya. Nanti apa saja yang ada dalam video yang telah kalian amati. Siap, Nak? Siap. Siap, Nak? Siap. Ya, kita perhatikan sebentar. Nanti Ibu lihat, ya, Nak, ya, bagaimana kalian mengamati yang ada di video-video ini. Nah, coba diperhatikan sebentar. Tadi sudah ada serangkaian video tentang apa, Nak? Ya, yaitu tentang materi rangkaian listrik paralel. Ya, ini Ibu sudah memegang, ya, Nak, ya. Ini adalah contoh rangkaian listrik paralel yang nanti akan kalian praktekkan secara langsung untuk membuat rangkaian listrik paralel. Nah, boleh dilihat di atas mejanya. Kamu lihat, nah, di situ sudah ada bahan. Ada salah satunya yaitu nanti ada komponennya lampu, kemudian saklar, kemudian ada kabel dan baterai, kemudian ada papan rangkaian. Nanti Ibu minta ketua kelompoknya silakan dibagi anggota-anggotanya agar bisa bekerja sama membuat rangkaian listrik paralel secara bekerja sama. Siap, Nak? Siap, Nak? Sebelum kita lanjut untuk kerja kelompoknya, silakan semuanya berdiri semuanya terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Yel 6B. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali, ya. Nah, selanjutnya di situ sudah ada bahan, ya, Nak, ya. Silakan Ibu minta semuanya bekerja dalam kelompoknya di rangkai listrik alat-alat yang sudah tersedia di atas mejanya masing-masing, ya, Nak, ya. Silakan dirangkai. Coba dicek. Oke, good job. Kembali lagi, sudah jelek. Kalau sudah, nanti ada dua kelompok yang akan mewakili teman-temannya, ya, Nak, ya, untuk mempresentasikan hasil kelompoknya yang sudah kalian buat secara bersama-sama. Arus paralel adalah yang komponen-komponennya disusun secara bersabar. Dan jika lampu satu dimatikan, maka lampu satunya akan hidup. Dan jika kedua lampunya dimatikan, maka semua lampu akan hidup. Dan jika kedua lampu dihidupkan, maka semua lampu akan menyala. Baik, silakan boleh diberi kesempatan kepada temannya. Silakan. Oke, silakan sebutkan namanya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naisa Muhammad Fatur Rahman. Saya ingin bertanya, apa saja contoh benda yang menggunakan listrik paralel? Baik, benda-benda yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Silakan boleh dijawab. Saya Abid Maulana ingin menjawab pertanyaan dari Naisa. Baik. Benda-bendanya ada lampu lalu lintas, lampu ruangan, dan lampu kendaraan. Baik, tadi Naiza sudah dijawab dari kelompok 3. Contohnya ada yang pertama tadi lampu kendaraan, kemudian lampu di ruangan kelas kita, dan apalagi satunya lagi? Baik, lampu lalu lintas. Ya, itu adalah contoh-contoh
rangkaian listrik yang menggunakan rangkaian listrik paralel. Jadi kekurangan dari rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, dia sangat banyak membutuhkan kabel. Oleh karena itu dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi intinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian listrik paralel itu lebih mahal. Baik, boleh ditutup, silakan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan duduk kembali. Jadi itu tadi nak contoh ya nak ya dari presentasi mengkomunikasikan hasil kegiatan diskusi yang telah dibuat dari kelompok 3. Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 karena sudah berani mengapresiasikan, mengkomunikasikan apa yang sudah mereka buat secara bekerja sama. Nah, jadi ibu simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita dari awal ya nak ya. Setelah nonton video, kemudian setelah kalian membuat media pembelajaran rangkaian listrik paralel, kemudian tadi sudah kelompok 3 belajar mempresentasikan ke depan, nah ya. Jadi ibu simpulkan ya nak ya, rangkaian listrik paralel itu sendiri nak, di mana rangkaian listriknya itu dibuat secara bercabang. Ya nak ya, komponen lampunya itu dibuat secara bercabang. Misalnya contoh, ini lampu 1, kemudian ada lampu 2 dan juga ada lampu 3. Ya nak ya. Jadi dibuat secara bercabang. Nah, jika ibu mematikan atau menghidupkan salah satu komponen saklarnya, ya nak ya, maka lampu yang lainnya akan mati atau padam. Kira-kira menurut kalian, pendapat kalian, bagaimana sih ibu guru cara menyampaikan materinya? Coba angkat tangannya boleh. Ya Anu? Boleh. Jadi ibu menyampaikan materinya sudah cukup baik. Suara ibu guru gimana? Suara ibu guru sudah cukup jelas? Sudah cukup kuat? Oke, baik. Terima kasih ya nak ya. Jadi ibu guru dalam menyampaikan materi sudah jelas dan suara ibu guru pun sudah kuat. Senang nggak nak belajar hari ini? Nah, sekarang kalau perasaan kalian senang setelah pembelajaran hari ini, kira-kira Cynthia senangnya di mana? Ayo, kamu senang pembelajaran hari ini? Kira-kira senang kamu tuh seperti apa? Boleh. Sekarang Cynthia lebih memahami lagi apa sih itu namanya rangkaian listrik paralel. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Cynthia. Ya nak ya, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih atas semua kerjasamanya hari ini. Kalian sudah berani mengkomunikasikan ke depan, walaupun masih banyak kekurangan ya nak ya. Tapi ibu sudah mengacungkan jempol atas keberanian kalian untuk maju ke depan dengan cara mengkomunikasikan dengan baik. Baik nak, jadi selesai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, ibu akan membagikan LKPD ya nak ya, lembar kerja individunya. Mohon ditulis nanti nama dan silakan dijawab di kertas yang sudah ibu bagikan masing-masing ya nak ya. Silakan nak. Ya, silakan. Baik, sudah selesai? Kalau sudah selesai, ibu minta silakan dibawa ke depan, kumpul di depan masing-masing kelompoknya. Boleh gantian biar tidak tungguran ya. Materi kita hari ini sudah selesai ya nak ya, dari video sudah, kemudian mempresentasikan, membuat rangkaian alat listrik dan juga mengerjakan LKPD sudah kita selesaikan. Nah, ibu minta kepada kalian
besok kita belajar sudah memiliki pengetahuan walaupun hanya sedikit. Siap nak? Siap. Oke, sebelum kita pulang, kita akan membaca doa. Boleh nanti si Anung silakan dipimpin baca doanya. Baca doa dalam hati ya nak ya. Siap. Doa mulai. Selesai. Siap. Silakan berdiri semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yang rapi biar kita pulang secara tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohelin, TGP Angkatan 11. Saya ditemani oleh Pak Rep selaku PP, pengajar praktik, dan Bu Ning sebagai guru yang diobservasi. Baik, percakapan kita pada kali ini yaitu pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik kami yang bernama Pak Rep Aslin, Eskom. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan sedikit Bu mengenai pasca observasi yang sudah Ibu laksanakan dari pra-observasi dan observasi kelas. Bertujuan ini untuk ini ya Bu ya, untuk pasca observasi di mana tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin? Terima kasih Bu Eli, izin menyampaikan sedikit. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas, sudah kita laksanakan dengan sangat baik sekali, tetapi masih ada sedikit kekurangan-kekurangan yang kita temui dari segi anak didik kita. Yang pertama yaitu masih ada kekurangan dari segi mereka dalam mengerjakan pekerjaan secara berkelompok, masih monoton kepada satu orang dan mengandalkan satu orang. Kemudian masih juga mereka ada yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan. Dan kedepannya insya Allah nanti kita akan perbaiki lagi. Di sini adanya kurang fokus ya Bu ya, yang kemarin masih ada yang dan terus mengandalkan salah satu teman. Baik, pertanyaan yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Seperti apa? Area yang telah saya kembangkan kemarin itu dari segi keterampilan dan juga dari segi pengetahuan, di mana keterampilan kemarin kita sudah menilai dari cara anak menyampaikan, kemudian mengkomunikasikan, kemudian dari mereka bekerja kelompoknya, kerjasamanya. Nah itu yang kita nilai. Kemudian dari aspek pengetahuan itu dari mereka mengerjakan soal yang telah kita berikan. Dari segi pengetahuan dan pengetahuan. Bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Jadi kemarin sudah melakukan praktek, bahwasanya dalam pembelajaran tersebut masih kurang maksimal, di mana masih banyak kekurangan yang kita lihat dari segi anak, kemudian dalam kita memberikan pembelajaran juga belum menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kedepannya insya Allah nanti akan kita laksanakan, kita perbaiki lagi, kita lakukan dengan cara membagi anak dengan sisi awal atau kita mengetahui kemampuan mereka. Itu saja dari media juga intinya telah maksimal. Baik, yang selanjutnya menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, kalau kendala dilihat dari kegiatan kemarin, yang pertama itu untuk membuat anak menjadi percaya diri itu agak susah.
Jadi dari cara mereka menyampaikan kegiatan, komunikasi di depan kelas itu mereka masih kurang maksimal. Jadi kita lihat masih kurang pede lah. Jadi kedepannya nanti akan saya coba lagi bagaimana cara saya menggunakan metode-metode yang lainnya agar anak tersebut mau gitu mengikuti semua serangkaian kegiatan itu dengan percaya diri. Iya, lebih bersemangat lagi Bu. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, kalau dalam pengamatan saya sendiri, kemarin itu karena mereka dalam kelompok itu masih tidak bersifat tidak heterogen. Jadi di situ dalam satu kelompok itu ada beberapa siswa yang memang mereka mampu, jadi berkumpul di situ. Kemudian di kelompok lain juga itu masih banyak yang kurang-kurang itu dijadikan satu di situ. Jadi sifatnya kelompok ini masih homogen sehingga terjadi komunikasi yang hanya dalam satu kelompok saja. Jadi rencana Ibu ke depannya pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, nanti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan untuk sendiri. Jadi guru belajar masing-masing ada yang menggunakan gaya belajar visual, audio, kinestik, Benar dari nanti insya Allah kita laksanakan pembagian siswa bukan sekedar dari segi kemampuan, kita lihat dari segi estetiknya, kemudian visualnya, audionya, nah bagaimana cara kita membagi anak tersebut bisa masuk dalam kelompok dan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Semoga kedepannya rencana Ibu bisa terrealisasi dengan baik jadinya, dan proses pembelajaran lebih baik lagi dibanding yang kemarin. Jadi saya tunggu nih Bu cerita-cerita Ibu kedepannya nanti seperti apa, apakah sudah bisa terrealisasikan atau belum. Jadi kira-kira kapan Ibu akan mengundang saya, memanggil saya lagi dengan perubahan rencana yang akan Ibu lakukan. Insya Allah secepatnya boleh jika bisa besok atau minggu depan atau pembelajaran berikutnya bisa saya ulang dan saya perbaiki untuk mengobservasi kembali. Baik, terima kasih Ibu ini atas masker observasi kali ini. Semoga Ibu ini dapat menerapkannya dengan baik di kelasnya dan anak-anak jadi termotivasi lagi dalam belajar. Baik, selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Pak Red untuk memberikan kembali kepada hasil pas observasi. Baik, terima kasih. Hari sudah begini, tadi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi itu. Interaksinya cukup baik, sudah dilaksanakan observasi, tadi sudah disampaikan. Itu bisa menjadi salah satu kontribusi kegiatan kita ini adalah satu nyata observasi dan pasca observasi sebagai sudah dilakukan tidak ada pendekatan kepala sekolah. Jadi kan ini ketika seorang bisa sebagai kepala sekolah kelas, jadi proses pelaksanaan pendampingan ke guru itu ya ada dari perang. Jadi buat janji apa nih yang materi yang mau dikonfirmasi ya buat kesepakatan itu kapan waktunya pelaksanaan observasi. Jadi bukan mulai yang jadi kita sebagai atasan nilai salah atau bukan gurunya. Itu bagaimana pas sekolah itu memberikan pendampingan sebagai partner gitu, partner guru
lain. Nah dari situ kan bisa langsung tahu dia masalah. Mas Branda sudah menjelaskan berarti semuanya sudah bisa tahu apa-apa yang sudah kelebihannya, kekurangannya, sudah ada yang diperbaiki atau kan tadi contohkan nanti untuk tahun ini jadi nggak pas mulai sebenarnya jadi masih gabung bisa melakukan jadi untuk misalkan waktu kita pengen di kita pengen di apa nih yang pengen kekurangan jadi masih gabung ini itu aja. Sukses. Iya, makasih Kak. Terima kasih kepada para siswa asli, Eskom, kami yang sudah memberikan yang baik kepada kami. Kepada Juni, saya ucapkan terima kasih yang sudah melaksanakan dari observasi kelas dan pasca observasi kelas. Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.